Halo guys, balik lagi sama aku Putri Wulan Sahab di Learning Journal Last Part. Kali ini aku mau sharing sedikit tentang kegiatan kelas yang kita lakuin di hari Selasa kemarin. Di pertemuan kali ini, kegiatan kelas berlangsung cukup berbeda karena isinya cuma nonton bareng hasil kerja dari 3 kelompok yang udah ngerjain tugas investigasi masing-masing. Nah, dari awal kelas mulai, dosen ngarahin kami untuk fokus nyimak setiap tayangan karena setelahnya akan ada koreksi dan evaluasi. Nah, kelompok pertama nampilin hasil investigasi dengan tema revitalisasi royal yang mencekik ekonomi masyarakat kecil. Tayangan ini memperlihatkan dampak revitalisasi terhadap kehidupan ekonomi warga sekitar, khususnya masyarakat kecil. Nah, setelah video diputar, dosen memberikan koreksi yang difokuskan pada penguatan data dan juga editing yang harus menggunakan bumper. Seneng gitu di sana, katanya tempatnya enak, ya cuman pengunjungnya belum banyak. Saya pribadi aja kena dampaknya gitu ya. Ya, dan berita desa-desa sih emang ya masih sementara, masih belum berjalan dengan baik lah, masih tahap awal ya. Jadi masih penjajakan lah istilahnya. Kayaknya pandai ya, ada mau. Ya nggak apa-apa, pindah sini mah nggak apa-apa. Yang penting bisa cepat bisa ramenya aja. Ya, kalau udah rame mah pedagangnya juga enak gitu. Tapi kalau masih sepi kan juga repot juga kan. Relokasi ini bukan hanya sekedar memindahkan pedagang dari satu tempat ke tempat yang sudah ditentukan. Itu kan karena emang baru pindah aja. Sebenarnya kan gitu sih. Kalau nanti lama-lama di orang-orang kan pada tahu. Orang sekarang pedagangnya nyari uangnya di jalanan guys. Efektif sebenarnya. Kalau ini kan pedagang kaki lima yang mau pakai barang itu kan udah terlalu lama ya di sini kan. Bagian di sana juga difasilitasi dengan pemerintah juga kan. Udah didukung sama pemerintah juga, dia nggak harus bayar sewa segala juga. Kalau masalah pembangunannya sih seneng ya, kotanya jadi bagus gitu, bersih, ya rapi. Programnya sangat bagus ya. Ini wali kota baru, keberagamannya luar biasa. Ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu arus mobilitas masyarakatnya. Kalau masalah pembangunannya sih seneng ya. Cepat bisa ramenya aja. Kalau udah rame mah kita juga pedagangnya juga enak gitu. Kalau masih sepi kan juga repot juga. Selanjutnya ada kelompok 2 yang nampilin film dokumenter dengan tema kebakaran di kampung Cidok-Dok Petir dan keterkaitannya dengan SOP. Nah, kelompok ini membahas kronologi kejadian kebakaran dan bagaimana standar operasional prosedur diterapkan dalam penayangannya. Dan setelah penayangan diberikan masukan terkait kejelasan alur dan editing juga yang harus adanya bumper di setiap video. Dan yang terakhir ada kelompok 3 yang nampilin hasil investigasi dengan tema prostitusi di sekitar makam Ki Mas Jong. Nah, tema ini tergolong sensitif karena mengangkat isu sosial di sekitar kawasan makam. Dan setelah penayangan, dosen memberikan arahan agar penyampaian isi tetap berimbang dan juga memperhatikan etika jurnalistik dan tidak menimbulkan kesan menghakimi. Antar jemput mungkin ada, tapi untuk tempatnya kita nggak tahu gitu. Kadang ya disebut ada yang dari daerah yang jarahan, kadang ada juga di depan parkiran saya di sini ada. Cuman mereka nggak tahu karena mereka itu pendatang. Ketahui bahwa kawasan ini menyimpan persoalan sosial yang cukup memprihatinkan. Di sini juga yang bikin kontrak. Mungkin itu saja learning journal kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di learning journal berikutnya.